Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat JTV. Masih dalam acara Ramadan Sehat JTV bersama dengan RSUD Dr. Suroto Ngawi. Perkenalkan, nama saya Dr. Handriono, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Yang dalam sesi Ramadan ini dan bulan penuh berkah, insya Allah sedikit memberikan tips pada sobat semua, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan di bulan Ramadan ini. Yang insya Allah jadi bulan Ramadan ini kita tahu bahwa terjadi pola perubahan konsumsi kita bulan biasa dengan bulan Ramadan. Oke, dalam berpuasa kita tahu bahwa kita harus menahan tidak boleh minum, tidak boleh makan kurang lebih 12-13 jam setiap hari, yang tentunya ada perubahan pola kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Nah, kalau dalam berpuasa secara otomatis fungsi tubuh kita akan menyesuaikan, di mana kebutuhan cairan kita harus dipenuhi dengan harapan kalau kebutuhan cairan kita terpenuhi dengan baik akan menjaga dari kesehatan mulut dan tenggorokan kita. Jadi yang paling utama ada beberapa tips yang harus mungkin bermanfaat bagi sobat JTV, yaitu yang pertama adalah asupan kebutuhan cairan kita harus tercukupi. Dimana kalau berpuasa secara otomatis kebutuhan cairan kurang, salah satu fungsi cairan itu adalah air liur kita. Dimana air liur kita itu berfungsi untuk membasahi atau menghilangkan kuman dari bakteri, dan fungsinya juga untuk menguraikan dari sisa makanan. Kalau dalam berpuasa secara otomatis produksinya juga berkurang. Nah, ada salah satu tips bagaimana cara kita nanti waktu berpuasa itu dalam keadaan sehat dari produksi air liur kita, yaitu dengan cara konsumsi cairan dengan rumus 242, yang artinya karena setiap hari ya kita tahu bahwa kebutuhan air di dalam tubuh kita itu per hari adalah kurang lebih 2-4 liter setiap hari, atau kalau dalam gelas minimal kita 8 gelas setiap hari. Nah, tipsnya adalah dengan rumus 242, artinya kita minum pada saat berbuka itu 2 gelas, kemudian 4 gelas itu diminum mungkin setelah sholat tarawih atau sebelum tidur, dan 2 gelas diminum pada waktu sahur. Itu tujuannya adalah untuk menjaga kebutuhan cairan kita tetap tercukupi, sehingga salah satunya produksi air liur kita nanti juga baik, sehingga bisa menetralisir atau membasahi dari mulut, sehingga kuman-kuman bakteri yang masuk dalam mulut kita akan ternetralisir dengan baik apabila kebutuhan cairan tersebut tercukupi dengan baik. Kemudian tips selanjutnya adalah jaga kebersihan gigi dan mulut. Kita tahu bahwa setiap puasa atau kita berbuka, makanya dari itu kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan rutin menggosok gigi, yaitu dilakukan mungkin setelah berbuka, kemudian kita gosok gigi sebelum tidur dan pada saat setelah sahur. Tujuannya apa? Kita membersihkan gigi, harapannya kuman yang ada di mulut kita itu akan tereliminasi dengan baik, sehingga tidak menyebabkan infeksi atau mungkin bau mulut yang tidak sedap pada mulut kita pada saat kita melakukan puasa Ramadan. Tips selanjutnya adalah untuk menjaga kesehatan tenggorok. Tipsnya begini sobat JTV, jadi usahakan kita tidak tidur setelah sahur. Karena apa? Karena pencernaan atau zat makanan yang kita konsumsi kalau kurang dari 1 jam, secara otomatis kalau kita tidur akan reflux. Reflux itu artinya akan naik asam lambung kita ke tenggorok, sehingga rasa tenggorok kita terasa panas dan terasa kering. Jadi sebaiknya kalau kita setelah sahur, sebaiknya kita tidak tidur, harapannya tenggorokan kita akan terasa lebih enak, lebih sehat, dan tidak terasa kering. Kemudian tips selanjutnya yaitu kalau kita bekerja di ruangan AC atau mungkin kita bekerja yang mengeluarkan bicara yang terlalu keras, sebaiknya memang harus dijaga, dan kita bicara yang perlu harapannya
kesehatan dari pita suara, dari tenggorok, dan dari mulut bisa terjaga dengan baik. Jadi dalam Ramadan ini dengan berbagai tips, salah satunya adalah menjaga mulut dan menjaga tenggorok. Harapannya kita berpuasa dengan baik, kita berpuasa dengan sehat, dan semuanya itu ibadah untuk kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.